Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan kalian bisa memahami materi pada pagi hari ini ya. Untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah tentang aturan sinus ya. Kita masih di bab trigonometri. Kemarin kita sudah bahas tentang sudut istimewa trigonometri ya, ada sin, ada cos, ada tan gitu ya. Nilai-nilai derajatnya ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Masing-masing nilai sin, cos, dan tannya sudah ada di tabelnya. Dan ini benar-benar kalian harus hafalkan ya, karena biasanya di ujian nilai-nilai yang sering muncul adalah nilai-nilai di sudut istimewa, jadi tidak menggunakan kalkulator. Oke, saya ulang kembali untuk trigonometri yang sering kita gunakan adalah sebuah segitiga. Nah, di dalam sebuah segitiga kita punya penamaan, ada yang namanya sudut, ada yang namanya sisi. Nah, kalau sudut biasanya kita berikan namanya dengan huruf kapital. Ya, misalkan A, sudut A, sudut B, sudut C. Tandanya bisa seperti ini, sudut A, sudut B, sudut C, gitu ya. Kalau sudut kita penulisannya dengan huruf kapital. Nah, kalau sisi kita penulisannya huruf kecil. Nah, untuk penempatan setiap sisi dia harus berhadapan dengan masing-masing sudutnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah gini. Di hadapan sudut A itu akan menjadi sisi A. Ya, kita lihat. Ini kan sudut A nih. Ini sudut A. Di hadapan sudut A itu akan menjadi sisi A. Nah, kalau penulisan sisi kita menggunakannya huruf kecil. Di hadapan sudut B itu menjadi sisi B. Di hadapan sudut C itu akan menjadi sisi C, gitu ya. Jadi mau sudutnya itu penulisannya diacak, tapi untuk cara mencari sisi A-nya, sisi A, sisi B, sisi C-nya menggunakan tadi yang saya bilang, itu nanti jawaban pun akan sama. Jadi caranya adalah kalian tulis sudut masing-masing. Nanti untuk penempatannya adalah selalu seperti ini. Sisi A itu berarti berhadapan dengan sudut A. Jadi sudut A ini berhadapan dengan sisi A, sudut B berhadapan dengan sisi B, sudut C berhadapan dengan sisi C. Nah, cara mencari atau menentukan sisinya seperti itu. Jadi kalau sisi penamaannya dengan huruf kecil, ada sisi A, sisi B, sisi C, gitu ya. Nah, untuk penamaan sebuah segitiga itu tidak selalu dengan A, B, C. Bisa juga P, Q, R, bisa juga K, L, M. Jadi tergantung daripada soal-soalnya. Oke, kembali lagi ke sudut istimewa. Sin 0 derajat hasilnya 0, sin 30 derajat itu adalah setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, dan sin 90 derajat itu 1. Nah, karena pertemuan hari ini yang akan kita bahas itu adalah aturan sinus, berarti nilai yang akan kita gunakan adalah di kolom sin ya. Di kolom sinnya gitu ya. Jadi benar-benar sudut istimewanya harus kalian hafalkan. Oke, sekarang kita lihat dulu pengertiannya ya. Pengertian untuk aturan sinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai sinus dari suatu sudut dengan panjang sisi-sisi pada segitiga. Nah, pada segitiga ABC berlaku aturan sinus sebagai berikut. Tadi kan gambarnya sudah tuh. Ada sebuah segitiga dengan namanya adalah sudutnya, segitiganya adalah segitiga ABC. Nah, dari pengertian aturan sinus, ini kan berdasarkan hubungan perbandingan ya. Perbandingan itu ya udah berarti kita selalu senilai. Kalau
sisi A berarti per sin A, sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. A, B, C-nya ini itu adalah untuk nilai sisi. Kalau sin A, sin B, sin C ini adalah untuk nilai masing-masing sudut-sudutnya. Jadi kalau aturan sinus berarti yang kita pakai di kolom sinusnya ya, dengan nilai sudut-sudut istimewanya gitu ya. Oke, pokoknya nanti rumusnya adalah ini. A per sin A, B per sin B sama dengan C per sin C. Oke, nah selanjutnya lagi. Nah, aturan sinus, aturan sinus berlaku pada setiap, kalau ada aturan sinus nanti pasti ada aturan kosinus ya. Nah, aturan sinus ini berlaku pada setiap segitiga. Jadi segitiga itu kan ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, ada segitiga siku-siku, ada segitiga sembarang gitu ya. Nah, aturan ini, aturan sinus itu berlaku di setiap segitiga. Nah, biasanya di dalam aturan sinus itu dia punya ciri-ciri nih, unsur-unsur yang diketahui. Nah, ciri-cirinya adalah dia punya sisi, sudut, dan sudut, atau satu sisi dua sudut. Yang keduanya adalah sisi-sisi dan sudut, atau ada dua sisi dan satu sudut. Nah, kalau kita ketahui di soalnya ada seperti ini ya, berarti dia menggunakan aturan sinus. Misalkan ketika kalian baca soal, terus ada nih di dalam soalnya itu diketahuinya satu sisi dua sudut. Oh, kalau misalkan satu sisi dua sudut berarti dia menggunakan aturan sinus. Atau misalkan kita lihat soal nih, ternyata soalnya itu di dalam soalnya ada dua sisi satu sudut. Nah, berarti kita menggunakan aturan sinus. Jadi sebelum mengerjakan dilihat dulu yang diketahuinya, karena aturan sinus dengan aturan kosinus itu kan sama, kita menggunakan sisi, kita menggunakan sudut. Nah, tapi di dalam aturan sinus dia punya ciri-ciri di dalam soalnya. Nah, ciri-cirinya ini adalah ya di poin A sama di poin B gitu ya. Nah, sekarang kita lihat langsung ke aplikasi contohnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh soal yang sering masuk di ujian sekolah gitu ya, di setiap ujian. Nah, kita lihat di contoh yang pertama. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan sudut A-nya adalah 30 derajat, sudut B-nya 45 derajat, dan panjang BC-nya adalah 12 cm. Tentukan panjang AC ya. Nah, ini pertanyaannya adalah menentukan panjang AC. Panjang AC itu adalah sisinya ya. Tentukan panjang sisi AC atau tentukan panjang AC-nya. Nah, sekarang kita lihat nih. Oh, di nomor 1 ini diketahuinya ada berapa nih? Ini kan sudut ya, 30 derajat. Pokoknya kalau misalkan huruf kapital berarti kan tadi yang Ibu bilang ya, bahwa kalau misalkan penulisan menggunakan huruf kapital itu penanda bahwa dia sudut ya. Sudut A-nya kan ada sudut A, ada sudut B, berarti sudah diketahuinya dua sudut. Nah, panjang BC-nya ini 12 cm, berarti ini sisi. Nah, berarti kan kita sesuai dengan unsur yang tadi yang diketahui. Dua sudut, satu sisi, ya kan? Satu sisi atau dua sudut sama aja ya. Dua sudut, satu sisi, berarti kita benar menggunakan aturan sinus. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Sekarang, biar mempermudah kalian mengerjakan, tahap pertama adalah kalian gambar segitiganya. Bu, bagaimana cara menggambar segitiganya? Bebas aja kita segitiganya ya. Kita buat misalkan seperti ini. Ya, misalkan saya mau naruh A-nya ada di sini. A, B, C. Ya, ingat ya, penamaan sudut kita menggunakan huruf kapital. Nah, untuk penamaan sisi kita menggunakan huruf kecil. Nah, setelah kita tentukan sudut ABC-nya, kan ini udah kita kasih nama nih segitiga ABC. Nah, sekarang kita cari sisinya. Ingat ya,
caranya seperti tadi. Di hadapan sudut A, maka menjadi sisi A. Di hadapan sudut B, maka menjadi sisi B. Di hadapan sudut C, maka menjadi sisi C. Gitu ya. Cara menentukan sisi A, B, dan C-nya gitu. Oke, kita kembali gambar segitiganya. Udah ya, sudah ada. Nah, diketahuinya kan tadi apa nih? Diketahui sudut A-nya 30 ya, diketahui sudut A-nya 30. Sudut A ada di mana? Maaf ya. Nih, misalkan kita buat lagi segitiganya. Kan ini sudut A, sudut B, sudut C. Kan tadi sisi A-nya di sini. B, sisi C. Diketahui sudut A-nya 30, kita taruh di sini. Ini sudut A-nya. Sudut B-nya 45 derajat, kita taruh di sini 45 derajat. Panjang BC. BC mana BC? Oh, BC-nya ini nih, B ke C. B ke C-nya berarti berapa BC-nya? 12 cm. Sebentar. Oke, 12 cm panjang B ke C 12 cm. Oke. Nah, karena yang diketahuinya sudah kita masukkan ke dalam sebuah gambar segitiga ini, berarti sekarang tinggal kita lihat. Yang ditanyanya apa? Tentukan panjang AC. AC mana? A ke C. Oh, berarti ini yang kita cari. Siapa? Sisi siapa ini yang kita cari? Sisi B. Nah, karena sisi B yang kita cari, maka penulisannya adalah seperti ini. Yang ditanya siapa? B. Berarti B per sin B sama dengan yang diketahuinya siapa nih? Oh, yang diketahuinya sisinya adalah A. Ya sudah, berarti kita pakai A per sin A. Jadi kita pakainya adalah yang bagian kiri yang ditanyakan, bagian kanan yang diketahui. Oke, kan karena kita yang dicarinya adalah panjang AC atau panjang sisi B, maka B-nya ini kita anggap sebagai nilai X yang kita cari. Sin B, kita tulis sin. B-nya berapa tadi? B-nya adalah 45 derajat, berarti kita tulis 45 derajat sama dengan A-nya berapa tadi panjang A-nya? 12, berarti kita tulis 12. Sin A, berarti sin A-nya tadi berapa? 30 derajat, kita tulis 30. Berarti X per sin 45 derajat. Ingat sudut istimewa sin 45 derajat itu nilainya berapa? Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 sama dengan 12 dibagi sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Berarti kita tulis setengah. Oh, maaf. Setengah. Oke, kita garis ke sini. Nah, kalau sudah kita masukkan nilai-nilainya, sekarang kita kalikan silang ya. Kalikan silang X dengan sebentar. Oke, kalikan silang seperti ini ya. Berarti ini kalikan silang nih, X dikali setengah. Terus yang ini nanti ini kalikan ke sini ya. Berarti X kalau enggak gini. X kali setengah kan X-nya kan kita tulis di sini X. Nah, ini setengah akar 2 kita kalikan 12. Setengah akar 2 dikali 12 dibagi setengah ya, berarti X sama dengan 12 dibagi 2 dapat berapa? 6 kan ya, berarti 6 akar 2 per setengah, berarti X sama dengan 6 akar 2 dibagi setengah. 6 akar 2 itu seperti gini, 6 akar 2 dibagi setengah. Ingat, kalau pembagian pecahan berarti berubah jadi perkalian. Nah, ininya berubah tempat. 2 per 1. Berarti 6 kali 2, 12. Dibagi 1 kan 12. Berarti jawabannya 12 akar 2. Gitu ya. Berarti dapat
panjang AC-nya adalah 12 akar 2 cm. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Berarti panjang AC-nya dapat 12 akar 2 cm. Ya, kalau ini kan sebagai perhitungan. Jadi kalau misalkan ada perhitungan pembagiannya pecahan, caranya adalah seperti itu ya. Kita rubah jadi perkalian, yang pecahannya ini tukar tempat, atas ke bawah, bawah ke atas ya. Nanti baru kita kalikan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang nomor 2 biar kalian bisa memahami cara menghitung pakai aturan sinus. Soal nomor 2, diketahui sebuah segitiga ABC, sudut A-nya 30 derajat, sudut B-nya 45 derajat, dan panjang AC-nya sama dengan 12 cm. Pertanyaannya, tentukan panjang BC-nya. Tahapnya sama seperti di soal yang nomor 1. Kita gambar dulu sebuah segitiganya. Kita gambar segitiganya. Bu, apakah selalu kita harus gambar? Iya, ya. Biar apa? Biar kita tidak salah penempatan sudut dan sisinya. Karena kalau misalkan tidak kita gambar, nanti kalau salah penempatan pasti jawabannya pun akan salah. Saya misalkan mau naruhnya di sini, A, B, C. Berarti penempatan sisinya, ingat, di hadapan sudut A akan menjadi sisi A. Di hadapan sudut B maka menjadi sisi B. Di hadapan sudut C maka menjadi sisi C. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masukkan yang diketahuinya. Sudut A-nya 30 derajat. Sudut B-nya 45 derajat. Terus panjang AC, mana A ke C, panjang AC-nya di sini 12 cm. Oke, pertanyaannya panjang BC. B ke C berarti yang ini. Ya, berarti yang ditanya siapa? Sisi A. Ya sudah, karena yang dikatanya adalah sisi A, berarti langsung kita buat A per sin A sama dengan yang diketahui siapa? Sisi siapa? Sisi B. Berarti B per sin B. Ya. Oke, karena yang ditanyanya sisi A berarti kita ganti jadi X seperti tadi. Sin A-nya berapa? A-nya 30 derajat, kita tulis 30. B-nya tadi 12 cm. Sin B-nya berapa? 45 derajat. Berarti X per sin 30 setengah ya. Berarti kita masukkan 12 dibagi sin 45 derajat tadi adalah setengah akar 2. Kalikan silang ya. X-nya kita tulis. Ya, kita tulis. Yang kita kalikan silang langsung ke sini aja. Nih. X-nya kita tulis, yang kita kalikan silang ini. Setengah dikali 2 dibagi setengah akar 2. Berarti X sama dengan 2 dibagi 2 dapat 1. 1 kali 1 kan 1 ya. Maaf. 12 ya. 12 bagi 2 dapat 6. Berarti di sini adalah 6. 6 per setengah akar 2. Nah, karena di sininya ada akar 2, maka harus kita rasionalkan. Nah, cara merasionalkannya adalah dengan cara 6 dibagi setengah akar 2 kita kalikan. Nilai akarnya berapa di sini? 2. Maka dikalikan akar 2 per akar 2. Jadi kalau di bawahnya ada akar, itu harus dirasionalkan. Kalau di bawahnya ada nilai akar, berarti harus kita rasionalkan. Nah, untuk cara merasionalkannya adalah tinggal dilihat nilai akarnya. Kalau di sini nilai akarnya akar 2, berarti kita tulis akar 2. Bu, setengahnya bagaimana? Setengahnya nggak usah ikut. Jadi yang kita lihat hanya bagian akarnya aja.
sama dengan 6 kali akar 2 berarti 6 akar 2 per setengah, kita tulis setengah. Nah ini kan perkalian. Nah akar 2 kita kalikan dengan akar 2 karena akar 2 kali akar 2 itu 2 ya. Kenapa bisa 2? Kita jabarkan di sini. Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4. Akar 4 itu kan hasilnya adalah 2. Jadi kalau nilai akarnya sama, nggak usah pakai dihitung lagi. Pasti hasilnya sesuai dengan bilangannya. Jadi sama. Akar 5 kali akar 5, ya pasti jawabannya adalah 5 gitu ya. Kecuali akar 2 dikali akar 3. Nah ini kan beda. Kalau misalkan beda ya berarti kalikan aja 2 kali 3 6, maka hasilnya akar 6 gitu ya. Oke, nah sekarang udah kan ya, akar setengah, terus akar 2 kita kalikan akar 2 maka hasilnya 2. Nah ini kita bagi nih, 2 bagi 2 dapat 1, berarti 1 kali 1 1 ya, berarti 6 akar 2 dibagi 1 kan hasilnya adalah 6 akar 2. Nah maka dapat panjang BC-nya adalah 6 akar 2 cm gitu ya. Nah ini adalah jawaban untuk soal yang nomor 2. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Soal nomor 3 masih sama, yang diketahuinya adalah segitiga ABC. Oke, kita lihat dulu sebentar. Oke, sekarang kita gambar lagi ya, gambar lagi seperti tadi. Segitiga ini A, ini B, ini C. Di hadapan sudut A jadi A, sisi A. Di hadapan sudut B menjadi sisi B. Di hadapan sudut C menjadi sisi C. Ya. Oke, masukkan yang diketahuinya. Diketahuinya adalah sudut A-nya 60 derajat. Masukkan sini 60 derajat. Sudut B-nya 45 derajat. Masukkan. Panjang AC, ini A ke C. Di sini 12 cm. Nah, sekarang yang ditanya adalah panjang BC. Panjang BC-nya berarti yang ini kan? Oke, berarti yang ditanyanya adalah A. Kalau yang ditanyanya adalah A, berarti A per sin A yang sama dengan yang diketahuinya siapa? B-nya. Berarti B per sin B. A-nya berarti karena A-nya yang ditanyakan berarti X per sin A. A-nya berapa nilainya? 60 derajat. B-nya 12. Sin B-nya adalah 45 derajat. Berarti X per sin 60. 60 itu setengah akar 3. Berarti kita tulis setengah akar 3. Sama dengan 12 sin 45 tadi adalah setengah akar 2. Oke, kita tulis lagi. Berarti X sama dengan, ini kan kalikan silang. Yang ini kalikan silang. Bentar. Yang ini kita kalikan silang. Berarti setengah akar 3 kali 12 dibagi setengah akar 2. Berarti X sama dengan, dibagi nih, 12 dibagi 2 dapat 6. Berarti 6 akar 3 dibagi setengah akar 2. Nah, oh di bawah ada akar nih, berarti harus dirasionalkan. Nah, kita rasionalkan deh. 6 akar 3 dibagi setengah akar 2 dikali di bawah akar berapa nilainya? Akar 2, berarti akar 2 per akar 2. Kalau merasionalkan atas dengan bawah harus sama ya. Oke, sekarang kita kalikan 6. Ini kan bilangan bulat, ini bilangan akar. Ya sudah, kalau bilangan bulatnya sendiri berarti kita tulis di sini 6. Akar 3 dikali akar 2 yaitu akar 6. Per setengah kita tulis setengah, akar 2 dikali akar 2 adalah dikali 2. Kan tadi dapatnya 2 ya. Nah, ini dibagi 2 bagi 2 1. 6
6 akar 6 dibagi 1 yaitu 6 akar 6. Nah, maka dapat panjang BC-nya adalah 6 akar 6 cm ya. Jadi jawaban untuk panjang BC-nya adalah 6 akar 6 ya. Nanti untuk contoh nomor 1, nomor 2, nomor 3 disimak kembali videonya ya. Dilihat kembali cara penyelesaiannya. Oke. Lanjut ke soal yang nomor ini nomor 4 ya berarti ya, bukan nomor 1. Ya, ini lanjutannya berarti soal nomor 4. Diketahui segitiga PQR dengan PR-nya sama dengan 8 cm. Kalau cm itu sisi ya. QR-nya adalah 4 akar 6 cm dan sudut P-nya sebesar 60 derajat. Tentukan sudut PQR. Oke, tahapnya sama seperti tadi ya. Oke, kalau tadi contoh nomor 1, 2, dan 3 itu kan diketahui dua sudut satu sisi. Nah, kalau contoh soal nomor 4 diketahui dua sisi satu sudut ya. Sesuai dengan tadi syarat untuk aturan sinus ya. Nah, sekarang kita gambar ya, gambar segitiganya. Segitiganya namanya PQR. Ya sudah, kita tulis aja PQR. Panjang PR P ke R 8 cm. Panjang QR Q ke R 4 akar 6. Sudut P-nya 60. Nih, sudut P-nya di sini 60 derajat. Nah, tentukan sudut PQR ya. Sudut PQR kalau ada 3 huruf seperti ini, yang ditanya berarti yang ada di tengah. Nah, berarti yang ditanyanya ini adalah sudut Q-nya ya. Kalau ini kan sudah langsung diketahui nih, kalau satu huruf berarti ya udah P-nya, berarti sudut P-nya. Tapi kalau nanti di dalam soal ada tulisan 3 huruf seperti ini, berarti yang ditanyanya adalah yang di tengah selalu. Ya, misalkan ditanyanya adalah sudut sudut ABC. Nah, berarti yang ditanyanya adalah sudut B-nya, yaitu yang di tengahnya. Kalau ini kan sudut PQR, berarti yang ditanyanya adalah Q-nya. Berarti yang ditanyanya adalah sudut Q-nya ya. Karena yang ditanyanya sudut Q-nya, berarti saya belum mencari sisinya ya. Di hadapan sudut P maka menjadi sisi P. Di hadapan sudut Q maka menjadi sisi Q. Di hadapan sudut R maka menjadi sisi R. Nah, karena yang ditanyanya adalah sudut Q-nya, berarti kita sesuaikan aja dengan namanya dia ya. Berarti kalau sudut Q berarti Q per sin Q sama dengan diketahuinya siapa nih? P-nya ya kan ya. Berarti P per sin P. Ya, jadi kamu jangan bingung, Bu. Kan yang kita ketahui gambarnya adalah ABC. Nah, kalau misalkan berbeda huruf, pokoknya gitu aja. Cari yang ditanya huruf apa, berarti kan yang ini yang ditanyanya huruf Q nih. Ya berarti langsung Q per sin Q gitu. Yang diketahuinya Q nih. Yang diketahuinya P di sininya sisi P. Ya udah berarti P per sin P gitu ya. Karena yang ditanyanya sudut Q, berarti di sininya Q-nya adalah tadi berapa? 8. Kita tulis 8 sisi Q-nya. Sin Q-nya yang ditanyakan berarti kita tulis sin Q. Jangan dirubah jadi variabel X ya. Dirubah ke variabel X itu kalau menanyakan sisi. Tapi kalau menanyakan sudut tulis aja sin Q gitu ya. Tadi panjang sisi P-nya adalah 4 akar 6 dibagi sin sudut P-nya tadi adalah 60 derajat. Oke, sekarang 8 per sin Q sama dengan 4 akar 6 dibagi sin 60. 60 itu adalah setengah akar 3. Oke, nah kalau seperti ini, kan yang ditanyanya adalah sin Q ya, berarti kita tulis di sini nih sin Q. Nah, sebentar.
Oke, karena yang ditanyanya adalah sin ki, berarti kita tulis sin ki sama dengan, nah berarti ini yang kita ganti. Ya, kan tadi kan dari sini ke sini ya, karena yang ditanyanya sin ki berarti yang ini yang kita kalikan silang. 8 dikali setengah akar 3, dibaginya gantian yang di atas kita ke bawahin. 4 akar 6. Berarti sin ki sama dengan 8 dibagi 2 dapat 4. Berarti 4 akar 3 per 4 akar 6. Nah, ini akar nih di bawah, akar 6. Berarti dirasionalkan. Ya, berarti sin ki sama dengan 4 akar 3 dibagi 4 akar 6 dikali nilai di bagian bawah akarnya 6, berarti akar 6 per akar 6 sama dengan 4 nya kita tulis 4, akar 3 dikali akar 6 akar 12 per 4 nya kita tulis 4, akar 6 kali akar 6 berarti 6. 4 akar 12 dibagi 24. Nah, ini 12 ini masih bisa kita sederhanakan ya. Ingat, penyederhanaan bentuk akar. Kalau akar 12 itu berapa kali berapa? Akar 12. Ingat ya, salah satu angkanya bisa kita akarkan. 4 kali 3. Akar 4, 2. Sisanya adalah tinggal kita akarkan 3. Ya, berarti akar 12 itu 2 akar 3. Oke, sin ki sama dengan, nah 4-nya kita tulis, penyederhanaan dari 12 itu kan tadi adalah 2 akar 3 dibagi 24 sama dengan 4 kali 2, 8 akar 3 per 24. Ini masing-masing bisa dibagi nih. Dibagi jadi dibagi 8 ya. Berarti 1 per 24 dibagi 8, 3 akar 3. Sebentar. Ibu cek dulu, kayaknya ada yang salah nih. 4 akar 6, betul. 8 sin 60 derajat. Berarti sin ki setengah berarti 4 akar 3, 4 akar 6. Oh iya, maaf. 6 kali 3 ya. Ini kan 6 kali 3, maaf, ada kesalahan. Kita hapus dulu ya. Oke, ada kesalahan. Ini adalah 3 ya, kan 4 akar 3. Ini kan 3 ya. 6 kali 3 itu 18, kok jadi 12 tadi. Maaf ya, ada kesalahan. Berarti 6 kali 3, 18. Ini udah benar ya. Nah, akar dari 18 penyederhanaannya itu salah satunya bisa kita akarkan 9 kali 2. Akar 9 3, sisanya 2, berarti kita kasih akar 3 akar 2. Berarti 4 dikali 3 akar 2 per 4 kali 6 24. Berarti 4 kali 3 12 akar 2 per 24. Nah, 12 per 24 bisa kita sederhanakan nih. Masing-masing dibagi 12. 12 bagi 12 1. 24 dibagi 12 2 akar 2. Nah, setengah akar 2. Sin setengah akar 2 itu berapa? Setengah akar 2 di sudut istimewa. Di sudut istimewa yang nilainya setengah akar 2 adalah 45 derajat. Nah, berarti sin ki-nya kita dapat, sudut ki-nya kita dapat 45 derajat.
Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang nomor 4 ketika pertanyaannya menentukan nilai sudut. Kalau contoh 1, 2, 3 kan pertanyaannya menentukan panjang sisi. Nah, soal nomor 4 kalau ditanyakannya adalah sudutnya. Oke, soal nomor 5 sama seperti soal nomor 4. Dia menanyakan besar sudut ya. Nah, kita lihat soalnya di sini. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan sudut A-nya 45 derajat, panjang AC-nya 20 cm, dan panjang BC-nya 20 akar 2 cm. Pertanyaannya adalah besar sudut C-nya. Oke, berarti kita buat lagi gambar. Kita buat gambar segitiganya. A, sudut B, sudut C. Di hadapan sudut A, sisi A. Di hadapan sudut B, sisi B. Di hadapan sudut C, sisi C. Nah, diketahui sudut A-nya 45 derajat. Panjang AC-nya adalah 20 cm. A ke C 20 cm, berarti di sini. Panjang BC-nya B ke C, berarti di sini 20 akar 2 cm. Yang ditanya sudut C-nya berarti di sini ya. Nah, karena yang ditanyanya adalah sudut C, kita lihat pasangan sudut C-nya. Oh, pasangan sudut C-nya panjang sisi C-nya juga belum diketahui. Ya, karena dia belum diketahui, berarti jangan langsung mencari sudut C-nya. Berarti kita cari yang sebentar. BC-nya 20, sudut C-nya. Oke. Nah, karena kita lihat di sini ya. Karena kan pertanyaannya adalah sudut C. Kita lihat dulu pasangan dari sudut C. Udah punya atau belum? Nah, karena dia belum punya, berarti kita belum bisa mencari sudut C-nya. Tapi kita mencari yang belum diketahuinya. Siapa dulu nih yang belum diketahui? B-nya kan juga belum diketahui nih. Sudut B belum diketahui, tapi di bagian panjang sisi B-nya dia sudah diketahui. Nah, berarti yang kita pakai atau kita mencari bantuannya adalah di sudut B-nya dulu. Jadi kita cari B-nya dulu nih, sudut B. Karena dia sisi B-nya udah punya. Kalau sudut C, sisi C-nya belum punya nih, belum diketahui. Jadi kita susah nih mencarinya. Nah, berarti tahapnya adalah kita mencari sudut B-nya dulu. Nah, karena mencari sudut B, berarti B per sin B sama dengan yang diketahui komplit A-nya ya. Berarti A per sin A. Nah, B-nya itu kan 20 derajat, berarti 20 derajat 20 cm kita masukkan. Sin B-nya berapa? Belum diketahui, berarti kita tulis sin B. A-nya, sisi A-nya adalah 20 akar 2. Sin A-nya 45, berarti kita tulis sin 45 derajat. Nah, berarti kita cari sin B. Maaf. Kita hitung dulu ya. 20 per sin B sama dengan 20 akar 2 sin 45 derajat. Setengah akar 3. Setengah akar 2. Nah, kita cari dulu nih kayak tadi. Berarti sin B sama dengan kalikan silang yang ini. Ya. Yang ini nih yang angka sama angka. Kalikan silang. 20 dikali setengah akar 2 kita bagi yang ini nih sih. 20 akar 2. Berarti sin B sama dengan 20 dibagi 2 dapat 10. Berarti 10 akar 2 dibagi 20 akar 2. Nah, karena ini nilai atas dengan nilai bawah senilai, kalau dia senilai berarti bilangannya aja langsung kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 10, tidak usah dirasionalkan ya, karena dia sama.
Kalau dia tidak sama, baru kita tidak rasionalkan. Langsung kita bagi aja nih. Masing-masing dibagi 10, berarti 1/2 akar 2 ya. Karena kan 10 akar 2 dibagi 20 akar 2 ya berarti setengah akar 2. Nah, yang sin yang dapatnya setengah akar 2 berapa? 45 derajat ya. Berarti dapat di sininya 45 derajat. Oh, dapat nih sin B-nya 45 derajat. Maaf, di sini kita tulis di sini 45 derajat. Nah, sekarang sudut C-nya bisa kita cari nih. Ini dua sudut udah kita ketahui. Ingat, yang namanya segitiga, jumlah seluruh segitiga sudutnya adalah 180. Berarti untuk mencari sudut C adalah 180 derajat dikurangi. Yang diketahui kan sudut A-nya berapa? Sudut A ditambah sudut B. Ya, berarti 180 derajat dikurangi 45 derajat tambah 45 derajat. Berarti 180 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan 90 derajat. Berarti dapat sudut C-nya adalah 90 derajat. Selesai. Nah, ini adalah soal cara menyelesaikan soal yang nomor 5 dengan menggunakan aturan sinus ya. Silahkan dibaca kembali contoh-contohnya, diulang kembali videonya. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini kalian bisa memahami dan kalian bisa menyelesaikan soal-soal dalam bentuk aturan sinus. Ya, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.